Rasulillah wa ala washabihi wa man ittaba'a wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat wa sayyidat yang dimuliakan, uhaniukum bitahiyatin taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahu minna a'malana shalihat. Semoga amalan kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 rabbal alamin. Amin. Sama-sama. Semoga ada doa yang biasa diucapkan orang-orang jika Idul Fitri itu berlangsung, maka ada doa di antara itu ada kullu am wa antum bi khair. Apa maknanya kullu am wa antum bi khair? Maka maknanya adalah semoga engkau baik-baik saja sepanjang hidupmu, gitu ya. Amin. Semoga engkau dalam keadaan baik sepanjang hidupmu. Itu bahasa Arabnya kullu am, sepanjang tahun hidupmu dalam baik. Ya. Kullu am. Kullu am. Betul. Kullu am wa antum bi khair, sepanjang tahun, sepanjang masa, sepanjang hidupmu dalam keadaan baik-baik saja. Itulah biasa yang diucapkan kita ketika menyampaikan doa kepada saudara kita di kesempatan atau peristiwa Idul Fitri. Baik, Bapak Ibu muliakan, pertama mohon maaf kemarin saya tidak bisa hadir bersama Bapak Ibu semua di kajian pembelajaran ini. Itu mudah-mudahan tidak mengurangi pembelajaran. Kemarin sudah saya kirimkan materinya. Apa sudah dibahas semua, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Udah beres ya, udah selesai semua. Sudah. Alhamdulillah, luar biasa. Makasih Bu Daud dan makasih Bapak Ibu semuanya sudah mengisi kegiatan pembelajaran kemarin. Hari ini kita akan cek ulang hasil yang Bapak Ibu sudah tuliskan. Hanya untuk ini aja sih, mengecek, memastikan aja. Sepertinya sih sudah betul semuanya sih, insya Allah ya, gitu ya. Kalau mungkin ada hal-hal yang kurang nanti kita bisa lihat. Untuk itu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menampilkan mungkin hasil tulisannya boleh di layar, saya akan lihat. Mungkin untuk sebagiannya saja, nggak semua. Silakan kalau ada yang sudah. Silakan Bapak Ibu. Nih Pak, kelihatan nggak? Oh, Bu Alu ya. Baik, saya coba lihat dulu ya. Nih Bu Alu ya. Sebentar Bun, saya lihat dulu Bun. Kebalik. Itu yang kola mudorenya keliru ya Bun. Kola mudorenya keliru, terus masternya masih ada kurang alif. Ke atas lagi Bu, ke atas lagi. Lalu iya. Bu, kanan Ibu. Kanan. Kiri. Nah, kanan. Baik. Terus yang ketiga, bagian yang ketiga. Itu masih belum kelihatan yang ketiganya. Ini. Nah, boleh ke kanan dikit. Naik ke atas lagi. Iya. Untuk masternya Khaufan itu masih kurang alif gitu ya, Bu Alu. Iya, cukup. Kalau iya. Bu Haji Halimiyatun, mana Bun? Iya. Agak berdiri Bun, tegak. Jangan miring bukunya. Bukunya saja yang miring. Masih miring bukunya.
Bukunya jangan miring, Ibu. Bukunya tegak. Gimana sih, Ustaz? Ini Lebih dekat lagi ke. Mungkin kameranya miring nggak ya? Oh, kabarnya miring gitu ya. Iya. Iya kali ya. Baik, nanti kita cek ya, Bun ya. Mohon maaf ya, Bu Ya. Alim. Tapi tadi udah emang nggak selesai. kelihatannya, Ustaz? Nggak kelihatan ya? Kabur. Kecil sekali kabur, Bun. Iya. Tapi udah ditulis semua lah, insya Allah ya. Baik. Iya, kalau saya tulis semua. Baik, nanti kita lihat. Makasih, Bun, Bu Hajar Mia. Ya. Bu Ella, nah Bu Ella nih, lihat nih. Baik. Oke. Baik, maka halaman selanjutnya Bu Ella. Kameranya miring bagaimana sih orang? Benar. Ya, terus naik ke atas. Baik, barisnya bagian yang ketiga. Oke, alhamdulillah. Baik, Bu, makasih, Bun. Bu Ella. Bu Yanti. Kurang dekat, Bu Yanti. Oke. Baik, baris selanjutnya. Lembar selanjutnya. Naik ke atas lagi, Bun. Itu masdar sya'annya masih keliru, Bun ya. Oke, sama masdar yang nomor 5 nail nalanya masih keliru. Baik, nanti diperbaikin, kita sama-sama perbaikin. Ibu Tuti Sutiana. Kak, naik lagi ke atas, Ibu. Naik ke atas. Baik, sekarang geser ke kanan, Ibu. Iya, betul. Boleh tidak gerak-gerak dulu, Bu? Baik. Ada beberapa keliruan pada tulisan Ibu Tuti. Kalau fi'il itu tidak boleh ada tanwin, ya, Bun. Jadi fi'il madhi, mudhari' itu tidak boleh harokat akhirnya ada tanwinnya. Karena tanwin itu cirinya isim. Cek, apa opar? Sini Pak, sini Pak. Ibu Nurul. Ibu Nurul. Naik ke atas lagi, Bun. Baik, terus. Baik, halaman selanjutnya. Baik. Masdar dari sya'ah masih keliru ya, Bun ya. Baik. Bu Nursia. Naik ke atas, Bun. Baik, baris selanjutnya. Terus. Iya, masdar sya'anya sama masdar nalanya tadi salah masih ya, Bun ya. Baik. Ya, Pak Ustadz. Ya. Siapa lagi? Benar sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini ya, Ibu Rini. Baik, Bu Rini. Assalamualaikum. Bu Rini kurang dekat lagi. Baris selanjutnya, Bu Rini. Kelihatan ya Pak Ustadz? Ya, baris selanjutnya. Ya, Noviar kelihatan nggak Pak Ustadz Noviar? Belum, sebentar satu persatu, Pak Novia. Lagi kaidah. Baik, baris terakhir. Iya, jadi masdarnya. Oh, ini ternyata sama ya, masdar nomor 3, nomor 5-nya masih keliru, Ibu. Oh iya. Kita cek sama-sama. Mana Pak Noviar?
Nih Pak, nih Pak Ustadz. Kelihatan Pak Ustadz. Pak Kelihatan tuh Noviar, halal bihalalnya. Pak Noviar Halal bihalalnya kelihatan. ilangin dulu backgroundnya Pak Noviar. Backgroundnya. Oh, Kalau ada Oh, gitu background ya. nggak bisa. Ya, kalau ada oh background gitu nggak ya. bisa. Ya udah ntar ya aku lupa ngilanginnya gimana caranya. Ntar ya udah ntar aja deh ntar. Oke, oke. Sama dong kamera miring, saya nggak tahu di saya nggak miring. Pak Ustadz, Kelihatan Pak kok Ustadz. dindingnya miring, Bu, di Iya, iya. belakang. Gimana sebentar? Ya. Gimana? sambil ini nanya dulu boleh nggak? Boleh. Ya, apa tuh? Nah ini kan contohnya ada 3. Ya madinya semuanya fa'ala. Tapi mudorinya kan ada yaf'ulu, yaf'ila, yaf'alu. Nah Iya. itu memang harus kita hafal udah kayak gitu. Apa emang ada ininya tipnya kapan dia yaf'ilu, kapan yaf'alu, kapan nah gitu Pak Ustadz maksudnya. Baik. Nanti saya Karena jawab madinya pertanyaannya. sama semua. Betul. Pertanyaan Pak Dr. Noviar nanti saya jawab, tapi saya lihat dulu masih ada yang belum Oke. dilihat. Mana nih? Sudah ya? Oke. Sekarang saya akan cocokkan Bapak Ibu untuk baris pertama ya. Baris pertamanya ya. Pertamanya ya. Nanti cocokin ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini nih. Silakan dicocokkan dulu. Sebentar saya tinggal dulu ya. Ada tahu sebentar. Ini Bapak Ibu. Oke. Manita belum nih Pak, belum diperiksa. Oh nanti saya periksa ini dulu. Oke. Silakan. Ini dulu. Sudah lihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, coba ini dicek, di cross check, ditempatkan ya. Sebentar, waktunya 5 menit Bapak Ibu silakan. Bu Tami, Yes. Ya. kok di layar saya nggak kelihatan tulisannya Pak Nasruddin, kenapa ya? Oh, ada di apa? Waduh, saya nggak tahu kalau di Bu Alu. Coba digeser-geser deh, Bu. Ibu pakai apa ya? Di sini Pak? Pakai HP? laptop, Pakai laptop? laptop Bu. Laptop anak saya di sini ada you are viewing Nasruddin Holid screen. Terus diapain tuh view option gitu. Ntar Coba. dipencet-pencet hilang. Kayaknya lainnya mungkin Bu Alu Oh, Enggak. View optionnya masih apa viewing, aja? masih Ada apa? viewing dia. view optionnya saya nggak berani pencet, takut hilang semua. Ntar nggak bisa malah. Oh. Apa tolong difotoin aja deh Bu Tami. Bu, tolong Oke, difotoin yang sebentar ya, sebentar saya. tolong ya. Ya. Saya ngeri nih, nggak ada mantu saya soalnya antar malah ngaco deh. Oke. Siap. Baik, kita lanjut. Coba perhatikan Bapak Ibu di nomor 1 ini. Qala yaqulu qaulan gitu ya. Sama tuh ya. Qala yaqulu qaulan. Nah, ini artinya tuh berkata artinya. Soma yasumu sauman atau siaman. Soma yasumu sauman atau siaman. Jadi masdarnya ada 2 Bapak Ibu. Oh, boleh sauman, boleh saiman ya, Ustaz? Oh, enggak ada saiman. Apa? Saiman? Yaman. Iya, kalau Siaman. saiman itu Siaman, ya lupa. itu tetangga kita Saya pasti. sauman nulisnya, Ya. sauman. Jadi apa bedanya sauman sama siaman? Bedanya kalau saum itu lebih umum daripada kata siam. Kalau saum itu ibu bapak tidak berbicara itu saum. Bapak ibu tidak pergi kemana-mana, bapak ibu berarti saum dari bepergian. Tapi kalau siam
Bapak Ibu tidak makan dan tidak minum dan meninggalkan hal-hal yang dilarang syariat semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya siam. Jadi saum bisa, kalau saum secara umum ya secara bahasa, bisa sejam, bisa 3 jam, bisa 5 jam, bisa 10 jam, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Itu saum. Jadi saum artinya menahan diri. Dari apa? Dari apa saja. Tapi kalau siam, menahan diri dari makan, dari minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah itu jadi lebih spesifik ya kalau siam. Gitu. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah kutiba alaikumus siam. Baik. Itu bedanya antara saum sama siam. Artinya sama sih puasa. Dama yadumu dauman atau dawaman. Kalau Bapak Ibu ngikut yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nih sauman atau dauman, itu namanya masdarnya namanya masdar qiyasi. Masdarnya namanya masdar qiyasi. Apa maksudnya masdar qiyasi? Masdar qiyasi berarti masdar yang mengikuti pola. Jadi kan polanya kan fa'lan ya. Iya. Berarti qaulan, sauman, dauman, rauhan itu berarti berdasarkan pola. Dengan begitu Bapak Ibu nyebutnya masdarnya namanya masdar qiyasi. Qiyasi. Artinya sesuai dengan pola. Kok rame banget nih? Dawaman, langgeng. Gitu ya. Baik, itu kalau masdar qiyasi. Kalau siaman itu kan berbeda dengan polanya ya Bapak Ibu ya. Dawaman itu berbeda, tapi yang digunakan itu anak-anak. Jadi bisa yang sepakat bisa segini. Yang seperti ini namanya masdar simai. Dauman, simai, sima dari kata-kata pendengaran. Nah gitu ya. Lanjutkan, roha ya ruhu rohan atau rowahan. Artinya pergi di malam hari. Itu berbeda dengan rowahannya bahasa kita ya, orang kita ya. Mau puasa rowahan dulu, beda itu. Yeah. Rowahan itu artinya pergi di malam hari. Itu rohan. Baik. Hala yahulu haulan. Bisa berpindah artinya. Hiwal. Hiwalan. Hiwal. Hiwalu. Hiwala. Seperti dalam surah akhir surah apa ya? Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Nah, itu berpindah atau berubah. Selanjutnya ada Bapak Ibu, ada itu masdarnya ternyata masdar qiyasinya audan, betul, audan. Tapi yang dipakai audatan atau iadatan, tapi maknanya beda tuh. Jadi kalau audatan artinya kembali atau pulang. Tapi kalau iadatan artinya menjenguk orang sakit. Tuh artinya. Jadi fi'il madinya sama, ada ya'udu.
Ada ya'udu. Tapi masdarnya kalau audah itu artinya kembali. Tapi kalau ibu menyebutnya iadah itu artinya menjenguk orang sakit. Fil madinya sama, ada ya'udu. Nah, ini 3. Jada yajudu jaudan. Itu kalau masdar kiasinya yang dipakai jaudatan. Artinya bagus atau indah. Dari kata ini pula nanti Bapak Ibu ketemu kata-kata namanya tajwid. Nah, memperindahkan tajwid. Baik. Nah, qada yaqudu itu masdarnya ternyata bukan qaudan, tapi yang dipakai adalah qiyadatan. Qiyadah. Nah, qiyadah itu artinya mengarahkan atau menyetir. Mengarahkan atau menyetir. Itu qiyadah. Jadi yang dipakai berarti masdarnya masdar simai, Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau masdar qiyasinya, masdar sesuai polanya qaudan. Itu betul qaudan. Tapi dalam penggunaan mana yang dipakai? Ternyata yang dipakai adalah bukan qaudan tapi qiyadatan. Gitu ya. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya Pak Noviar nih, Pak Dr. Noviar nanti. Seperti taba ya tubu. Itu kan kalau masdarnya kan fa'lan, tauban. Tapi yang dipakai ternyata bukan tauban, taubatan. Sering kita dengar ya, taubat. Nah, itu taubat tuh. Itu masdarnya begitu, taubatan. Nah, faqa yafuqu fauqan artinya mengatasi sesuatu atau ada di atas sesuatu. Yafuqu, melampaui, bisa juga artinya melampaui. Melampaui. Yafuqu, melampaui. Oke. Itu kalau ini masdarnya seperti apa namanya? Masdar biasa, qiyasi. Dari sini Bapak Ibu berarti masdar, cara mempola masdar ini nih gitu ya. Itu kalau 3 huruf memang Bapak Ibu perlu mendengar ya sebelumnya ya, atau mengecek di kamus. Karena ternyata untuk yang 3 huruf itu ada masdar-masdar mengikuti pola gitu ya. Tapi dalam penggunaannya ada masdar-masdar yang tidak sesuai polanya. Nah, yang seperti ini perlu kita ini tahu baik melalui mendengar maupun melalui membaca atau membuka kamus. Nah, itu dia. Nah, pertanyaan Pak Dr. Novian misalkan, qala itu kenapa yaqulu? Bukan yaqilu. Maka jawabannya dalam apa namanya ucapan orang Arabnya memang qala yaqulu. Untuk arti kata yang artinya berkata. Apakah tidak ada qala yaqilu? Ada qala yaqilu. Tapi artinya bukan berkata artinya.
artinya tidur di siang hari. Tuh, qala yaqilu. Kalau begitu, model-model fiil yang seperti ini, nih 3 huruf ini, itu umumnya adalah fiil-fiil ini, ada fiil-fiil yang simai. Apa simai? Simai itu berarti fiil-fiil yang menentukan mudhari dan masdarnya berdasarkan pendengaran, pemahaman dari informasi. Seperti Bapak Ibu kita belajar hari ini, Bapak Ibu akan tahu, oh ternyata, oh kalau yang berkata qala yaqulu, kalau yang qala yaqilu artinya tidur siang. Sekarang Bapak Ibu tahu. Nah, ketika itulah namanya Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi itu. Itu namanya simai. Caranya bagaimana simai itu? Ada banyak cara. Pertama, caranya mendengar orang mengucapkan, oh ternyata kalau yang wazannya begini artinya begini. Atau yang kedua, Bapak Ibu buka kamus. Kan gitu ya, buka kamus. Mendapatkan, oh kalau arti begini, polanya begini, artinya ini. Kalau yang modelnya fa'ala yaf'ilu, artinya begini. Atau melalui bertanya. Atau mendapatkan dalam tulisan. Nah, itu cara-cara kita apa namanya dapat. Memang kalau gitu agak sulit dong. Ya, yang betul mungkin seperti itu. Tapi Bapak Ibu kan tahu ya, kalau saya sebut kataba, mesti Bapak Ibu kompak menyebut yaktubu. Kalau jalasa, ya jelisu. Pertanyaannya kenapa nggak jalasa ya jelusu? Bapak Ibu akan mengatakan, ya itu kan polanya ya jelisu. Nah itulah dia. Kalau fataha, yaftahu. Kenapa nggak ada yaftihu? Memang nggak ada yaftihu. Kalau yaftuhu, nggak ada juga yaftuhu. Kalau fataha, yaftahu. Nah, sebanyak kita mendengar, sebanyak kita pernah menemukan, maka sebanyak itu pula pengetahuan kita tentang tasrif fiil-fiil yang 3 huruf. Khusus ya, yang 3 huruf. Untuk fiil-fiil yang lebih dari 3 huruf, maka relatif dia itu mengikuti pola. Tidak seperti yang 3 huruf. Memang begitu dia. Gitu ya. Jadi tinggal seberapa banyak kita pernah mendengar. Jadi kalau Bapak Ibu udah khola, Bapak Ibu jelas cepat menyebut yadkhulu. Nah, itu berarti Bapak Ibu memang mendengar sebelumnya. Kok kenapa cepat, kenapa gampang? Karena sudah sering mendengar. Khoroja yakhruju. Tapi kalau doroba yadribu. Kok cepat menyebut yadribu enggak yadrubu? Karena Bapak Ibu sering mendengar. Doroba yadribu. Gitu ya. Itulah dalam mungkin ada padanya dalam bahasa Inggris, konon padananya apa tuh irregular verb. Irregular. Memang ada dalam bahasa Inggris juga ada tuh irregular verb. Yang tidak mengikuti pola-pola umumnya, regularnya enggak. Begitu. Nah, untuk yang seperti ini tadi sudah saya sampaikan dengan cara apa? Ya, boleh mendengar, bisa membaca, bisa bertanya, bisa membuka kamus. Gitu ya. Tuh. Baik. Ya. Nah, contoh-contoh di atas adalah tasrif fiil ajwaf. Apa itu ajwaf? Fiil-fiil yang huruf keduanya atau ain fiilnya adalah huruf ilat. Kemarin pada waktu pertemuan offline tatap muka kami sampaikan ajwaf itu cuma ada 2 ya. Sama ajwaf, naqis, mithal ada 2. Wawu atau ya saja. Meskipun tampaknya alif di tengah-tengah itu Bapak Ibu itu akan ketahuan kalau dia itu sesungguhnya wawu atau ya. Dari mana tahunya? Dari fi'il mudhari'nya. Seperti contoh-contoh di atas ini Bapak Ibu. Qala yaqulu gitu ya. Wawu tuh. Soma yasumu gitu tuh. Dama yadumu itu kan tuh. Terus contoh yang lain juga banyak tuh di situ tuh. Ya.
dama yadumu, roha yaruhu, hala yahulu, ada yaudu, qala yaqulu, qala yaqudu, taba yatubu, faqa yafu. Nah, karena tengahnya ini wawu, alifnya suknya wawu, maka namanya ajwaf wawi. Itu manakala huruf keduanya adalah wawu. Dari mana tahunya wawu? Dari fi'il mudhari'nya. Kalau dari fi'il madinya nggak kelihatan, nggak tahu. Ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu hafal, udah inget nih, qala yaqulu, oh berarti lah, tanpa menyebut mudhari' tahu, oh itu ajwaf wawi. Soma itu ajwaf wawi. Tahu kenapa? Karena mendengar. Taba ya tubu. Nah, kok tahu? Ya karena sudah mendengar. Berarti otomatis dia ajwaf wawi. Itu dia Bapak Ibu. Ya. Sampai nomor bagian pertama dulu nih. Apa ada yang ingin tanyakan? Silakan kalau ditanyakan Bapak Ibu. Nggak ada, aman ya, nggak ada. Baik. Pak Ustadz. Baik, silakan. Jadi Ya. kesimpulannya memang dari madi ke mudhari'nya mufa'ala yafilu itu harus kita hafal aja jadi sekedar ya, karena nggak ada Iya. cara lain ya. Iya, kayaknya Artinya begitu. tidak ada pola-pola khusus gitu loh. Betul. Jadi kalau kita ketemu polanya nanti ini mau memasukkan ini ke pola yang mana itu bingung lagi ya. Oke. Nah jadi Betul. emang perlu latihan baca-baca terus kali ya. Iya, sering membaca. Siap, Sering membaca. siap Pak Ustadz. Alhamdulillah, luar biasa. Udah siap. Tanya semuanya Pak Ustadz, Oh ya, silakan Bun. apakah kata-kata ini yang apa namanya ajwaf wawi ini cuma 10 kata ini atau bisa lebih? Ada lagi? Benar Bun. Ini cuma contoh. Contoh ya. Jadi sebetulnya bisa Contoh lebih banyak lagi gitu ya. Bisa masih lebih balap lagi. Bisa banyak lagi. Contoh zaro. Ya zuru. Bala. Ya bulu. Ya bulu. Kan gitu ya. Gitu. Jadi ini contoh saja. Jadi apa model-model yang seperti ini. Tapi sebanyak-banyaknya tidak seperti banyaknya fiil-fiil yang nggak ada huruf ilatnya, Bun. Gitu, Oke. Bapak Ibu. Iya. Baik. Ustaz, saya tanya lagi, Ustaz. Nah, boleh siapa dulu? Boleh? Pak Herman? Pak ini dulu deh, Pak Gunawan dulu deh. Boleh. Ya. Pak Herman. Ustaz, itu kan yang berbahasa saum itu kan bisa sauman, bisa siaman. Itu hanya yang memang itu aja Ustaz, apa yang tertentulah maksud saya. Untuk kaulan nggak bisa kialatan. Iya ya. Iya gitu Ustaz. Benar Pak. Jadi ada beberapa kata yang lain modelnya seperti itu. Tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu memang masdar untuk yang 3 huruf ini bisa berubah-ubah. Maka tadi Pak Dr. Novel bilang memang harus diingat itu Bapak Ibu, harus diingat gitu ya. Jadi betul soma masdarnya siam. Bagaimana kalau kola kial? Enggak ada tuh. Kial-kial adanya kalau karet kial-kial. Gitu. Benar tuh Pak. Contoh lagi nih Bapak Ibu nih, nomor ini nih. Nomor 8 sama nomor 6. Nomor 6 nomor 8. Coba perhatikan Bapak Ibu. Kan nomor 6 ada yang udu iadatan kan gitu ya. Itu memang ada tak marbutohnya. Kenapa kalau soma ya sumu nggak siamatan kan gitu ya. Tapi siaman aja tuh. Memang begitu. Nggak bisa yang ada ditambahkan, yang tidak ada ditambahkan, yang ada dihilangkan nggak bisa tuh. Gitu. Contoh nomor 8, kiadatan. Gimana kalau kita seperti pola siaman saja, tamar itu dibuang kiadan gitu, nggak ada. Itu salah jadinya malah. Nah, jadi ini
pola-polanya sudah memang begitu. Gitu. Kalau disebut pola atau wujudnya udah begitu. Itu ya, benar nih. Selalu kalau kita bicara tasrif, mesti dalam membahas sulasi ini nih yang selalu bertanya begitu tuh. Itu udah selalu di mana-mana kapan waktu mesti bertanya begitu. Kok kenapa berubah-ubah? Itu begitu pertanyaannya tuh. Jawabannya tadi ibu-ibu. Apa tuh Bapak Ibu? Memang begitu wujudnya yang digunakan dari Arabnya seperti itu. Di dalam Al-Qur'annya begitu. Contoh misalnya dalam surah apa ya? At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Oh, taubatan ya, bukan tauban. Nah, jadi Bapak Ibu muliakan, tasrif ini sebenarnya, tasrif yang ada ini Bapak Ibu, sebenarnya mencoba menteorikan, membuat formula dari apa yang sudah ada di Al-Qur'an. Jadi sumber dasar itu Al-Qur'an. Gitu. Sumber dasarnya pertama Al-Qur'an, kedua sunnah, hadis. Kan gitu. Jadi ini mah tasrif ini mah apa misalnya tuh menyalin dari yang ada di Al-Qur'an. Nih kemudian dirumuskan gitu. Saya kira itu. Silakan Pak Herman, mungkin tadi ada yang bertanya. Silakan Pak Herman, mungkin ada pertanyaan lain. Ini Ustaz yang tadi paling atas satu. Qala yaqulu qaulan. Betul. Nah, kenapa berhuruf di masdarnya itu lam alif Ustaz? Harus begitu atau gimana tuh Ustaz? Betul, luar biasa pertanyaan. Makasih pertanyaannya Pak Herman. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, ini tidak berlaku untuk masdar saja ya. Nah, ini penting nih. Bapak Ibu kalau menyebut isim lalu ujungnya tanwin fathatain ya. Tanwin fathatain. Maka otomatis hurufnya itu ditambah alif ya Bapak Ibu. Saya ulang lagi. Ini tidak berlaku khusus untuk masdar. Berlaku untuk isim fa'il, berlaku untuk isim maf'ul, berlaku untuk isim alat, isim zaman, isim makan, sama. Ya, apa itu? Kalau Bapak Ibu menyebut fathatain, khusus fathatain ya, maka konsekuensinya ditambahkan alif. Gitu. Jadi kaulan, begitu Bapak Ibu menyebut kaulan fathatain, maka lamnya itu dikasih alif. Kaulan. Nah, kecuali dua huruf. Akhirannya yang tidak pakai alif nih. Kecuali dua huruf. Yang kalau fathatain Bapak Ibu tidak ditambah. Tidak perlu ditambah alif. Atau yang pasti satu. Yaitu apa? Kalau ujungnya tak marbutoh. Itu tamar buto, bis an in un, ya gitu-gitu aja, nggak ada berubah tuh. Nggak boleh dikasih alif. Tamar buto aja. Nah, hamzah, kalau akhirannya hamzah. Kalau sebelum hamzah itu wawu mati. Nah, itu nggak perlu dikasih alif hamzanya. Kata su'an, maka su'an itu hamzanya nggak perlu dikasih alif. Ya. Baik, saya kira. Jadi kalau yang lain selain tamar butoh sama hamzah tadi, maka dikasih alif kalau di fathatain. Nah, itu kalau domatain nggak dikasih alif. Kalau kasrotain nggak dikasih. Gitu ya, Pak. Maknanya sama tuh, Pak. Antara kaulan, kaulun, kaulin, sama tuh artinya. Ucapan atau perkataan. Itu. Baik, mudah-mudahan bisa memberi penjelasan. Pak Ustadz, ya. tanya satu Pak Ustadz. Boleh, silakan. Kalau yang tadi hamzah, itu kan yang tidak yang fathatain kecuali tak marbuto dan hamzah.
Kalau hamzah itu tetap pakai fathah tain tapi pakai alif di atas, apa di depannya pakai tanda Enggak. mat gitu Pak Ustadz. Sauan gitu. Tadi kayaknya udah dijawab tadi ya. Dengar Pak Ustadz. Kalau yang anu kan pakai alif disambung ya. Tapi kalau hamzah, oh itu juga sama juga alif ya. Berarti walaupun nggak disambung cara penulisannya ya. Iya, jadi kalau atau gini. Kalau hamzahnya berdiri sendiri, dia nggak dikasih alif. Gitu ya. Tapi kalau hamzahnya itu dikasih tempat ya itu ya, maka dia dikasih alif. Yang berdiri sendiri itu apa? Yang berdiri sendiri itu biasanya kalau setelah wawu itu, setelah wawu berdiri sendiri. Kalau selain wawu itu biasanya dikasih tempat. Maka kalau kasih tempat dia tetap kasih alif ibu kalau fathatain. Gitu ya. Contohnya syai'an. Syai'an ya. Syai'an kan ada hamzahnya tuh ya. Tapi hamzahnya ada tempatnya enggak? Ada hamzahnya ada tempatnya enggak? Ada. Ada tempatnya. Ada tempatnya dikasih alif. Begitu Bu. Sauan. Pak Ustadz, silakan. Cara baca kalau wakof, misalnya kalau fathan itu kan ya kaulan jadi kaula. Kalau wakof ya. Nah kalau tak mardutoh, misalnya jaudatan itu dibaca jaudata atau jaudah aja. Oh betul. Nah itu cukup jadi hak mati. Kalau tak mardutoh ya? Iya. Oke, makasih. Gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya apa kalimatnya narun hamiyah kan gitu ya. Nah, jadi saya naron ada kalimat misalkan naron hamiyatan. Itu hamiyah. Jadi kalau tamar buto an inun kalau dia wakof tetap bunyinya jadi ha. Soalnya gini Pak Ustadz, saya sering dengar imam kalau baca Alam Nasro tuh usri yusron terus ada usri yusro aja gitu loh. Ya karena sama-sama fathain kan belakangnya tapi ya. Yang satu dibaca yusron, yang satu yusro aja. Itu kenapa bisa beda gitu? Nah gini, itu saya tidak tahu persis imamnya bacanya gimana ya. Tapi kalau dua-duanya bisa dibaca begini, dua-duanya bisa dibaca mat, iwat, ya. Mat iwat atau dibaca tanwin. Kapan dibaca tanwin lengkap? Kalau diwasol. Oh, tanwin lengkap kalau diwasol ya. Ya oke. Wasol, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Kalau dia wakaf masing-masing, maka nggak boleh dibaca tanwin, dibaca panjang iwat. Dibaca iwat. Oke. Kalau wakaf dua-duanya, gitu Pak ya. Baik. Ya, siap. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, masih adakah? Luar biasa. Ini supaya bisa meng-cross check selama ini yang masih ada gundel-gundelan, yang masih ada yang ingin ditanya. Boleh, silakan. Ini yang ada ya udu kan polanya fa'ala yaf'ulu ya Ustaz. Betul. Terus kenapa ada ya udu enggak ada ya udu? Oh itu sebenarnya saya pengen jawab, cuma karena ada pelajarannya jadi nanti itu namanya iqlal sama ibdal. Oke. Baik. Iya maaf ya Bunda. Iya. Ya, nggak apa-apa. Baik. Itu memang betul. Nanti ada pelajarannya namanya iqlal sama ibdal. Oh iya. Ibdal. Iya. Iqlal, ibdal. Tapi insya Allah nanti kita kan akan membahas di bagian-bagian akhir nanti ya, bagian akhir pelajaran kita itu nanti ada tuh bagian ibdal Bun. Nanti insya Allah nanti ya. Nanti Ibu tanyakan lagi tuh ya. Tanyakan lagi kalau nanti saya lupa menjawabnya. Baik Ustaz. Sama-sama Bun. Ada lagi kah? Silahkan. Mau tanya Pak Ustaz. Boleh. Yang surat Al-Baqarah tuh yang 286 ya.
Kan itu Iya. ada yang Isro ya, Isro. Itu kan ada Hamzah. Itu dibacanya Isra apa Isron? Bentar, ulangi lagi. Kan nggak ada hamzanya di ujungnya, Bun. Tadi saya lihat tuh. Coba dicek deh. Nggak ada hamzanya di ujung. Yang surat 286. Iya, betul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Robana wala tahmil alaina. Robbana wala tuhammilna Robbana tahmil alaina isran. Kan itu? Iya, bacanya Isra apa Isron? Isron. Isran. Isro. Isran. Tanwin. Isron. Iya, mau ditakkan tanwin, mau diwasal kepada huruf K, jadinya ada ikhfa kan? Oh gitu. Iya. Karena di situ yang akhir hamzanya di awalnya saja, Bu. Di ujungnya nggak ada hamzanya, itu tanwin fathatain. Coba nanti dicek ya ayatnya ya. Iya, Gitu. Baik, makasih Bu Tuti. Baik, sudah cukup ya? Kita lanjutkan dulu ya. Ustaz, masdar simai yang disebut masdar simai itu apa, Ustaz? Yang jelas masdar simai berbeda dengan masdar simail ya. Ya. Sima itu diambil dari kata-kata sami'a yasma'u sima'an. Pendengaran tadi. Artinya mendengar. Lawannya masdar sima itu namanya masdar qiyasi. Jadi masdar qiyasi itu masdar berdasarkan pola baku qiyas. Kalau masdar simai tidak, polanya tidak baku, berubah-ubah berdasarkan pendengaran. Nah, gitu tuh, Pak. Iya. Iya. Itu ya, Pak Samad ya? Iya, iya. Alhamdulillah. Baik. Ya. Karena Bapak Ibu juga suatu saat akan ditanya orang gitu. Kalau orang datang ke LPIK, Pak, mohon maaf Ibu di sini udah tingkat mana? Tingkat lanjutan. Oh, mesti akan ditanya. Oh, gitu saya ada ini pengen saya tanya nih kan gitu ya. Saya tanya nih. Maka kesempatan kalau ada hal-hal yang kayaknya meragukan, boleh Bun ditanyakan di kelas kita ini supaya kalau pas temanya saya jawab. Tapi kalau pas temanya yang nanti kayak tadi Bu Sadia, jadi nanti kita tunda temanya nanti gitu ya. Nah, supaya tidak bertumpuk-tumpuk kita di kajian ini. Baik, kita lanjutkan di bagian kedua. Silakan Bapak Ibu, ini cek kembali dengan jawabannya ya. Nah, jawabannya nih. Nah, jawabannya nih. Tuh Bapak Ibu. Silakan di cross check ulang nih sama jawaban Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang pas, silakan.
Coba kita naikkan lagi. Ustadz boleh tolong dari nomor 5 Ustadz, nggak kelihatan. Baik, baik. Terima kasih. Mohon Pak, nomor 1-5 Pak. Ingatkan Pak. Ingatkan Pak. Baik, kita lihat dari awal dulu ya, Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama. Ini untuk polanya pola saro yasiru atau fa'ala yaf'ilu. Polanya pola fa'ala yaf'ilu, gitu ya. Tapi ada beberapa perubahan pada masdarnya. Contoh mala yamilu mailan. Artinya condong, cenderung, atau miring. Terus yang kedua, hala yahilu hilatan. Membatasi, mencari alasan. Tadi di bagian pertama Bapak Ibu ada hala yahulu. Yang artinya berubah atau pindah. Ya. Nah, fi'il madinya sama hala. Tapi mudhari'nya kalau yang di atas yahulu, kalau ini yahilu. Nah, kalau lihat fi'il madinya saja nggak ada perbedaannya sama. Maka harus lihat di dalam kalimatnya, kata apa tuh kalimat lengkapnya. Kalau hala artinya pindah, kalau hala yahilu membatasi atau mencari alasan. Hilah. Nah, baru kelihatan tuh kalau dilihat secara lengkap mudhari masdarnya baru kelihatan. Tapi kalau fi'il madinya saja nggak kelihatan. Gitu. Ini sama-sama ajwafnya tapi beda. Yang di atas tadi ajwafnya ajwaf wawi. Kalau yang sekarang ini namanya ajwafnya ajwaf ya'i.
Dana yadinu. Itu ada dainan, ada dinan Bapak Ibu. Ya. Yang umum itu dainan ya, dana. Dana yadinu dainan. Artinya berhutang. Kata din artinya tunduk patuh. Atau bahasa lainnya agama kan. Din itu agama. Petunjuk agama. Tunduk patuh agama. Karena hakikat beragama itu kan tunduk patuh pada apa yang dibawa dalam kitab suci. Itu din, tunduk patuh. Apakah ada hubungannya antara hutang dengan tunduk patuh? Ada hubungannya. Bukankah orang kalau berhutang itu akan tunduk patuh kepada orang yang beri hutang? Nah, dalam beragama, kita tunduk patuh pada pencipta. Hutang kita apa kepada Allah? Hutang kita kepada Allah bahwa Allah sudah hadirkan kehidupan, hadirkan rezeki, nikmat yang banyak kepada kita, itu semuanya dianggaplah sebagai hutang. Kalau dia hutang, maka kita wajib membayar, melunasi. Apa pelunasan terhadap hutang yang Allah berikan ini berupa kesehatan, ilmu, dan sebagainya? Maka ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah adalah cara membayar hutang itu. Kalau kita bersyukur, itulah sesungguhnya cara kita melunasi hutang kita pada Allah. Kalau tidak tunduk, tidak patuh, maka akan dituntut. Sebagaimana orang yang berhutang, yang tidak melunasi akan dituntut hutangnya. Gitu tuh. Itu antara dekat, mana antara dain sama din. Lanjut. Sara yasiru soiron atau soirurotan. Artinya berubah kembali, berpaling, berpindah. Tuh Bapak Ibu. Soirurotan. Kalau soiron kan memang sesuai polanya ya, soiron. Soiron. Itu polanya soiron. Nah, yang agak beda adalah soirurotan itu. Kada yakidu kaidan. Artinya membuat tipu daya. Kada yakidu kaidan. Membuat tipu daya. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Itu dia tuh. Artinya tipu muslihat atau tipu daya. Ba'a yabi'u bai'an. Artinya menjual. Fadha yafidu faidan atau faidanan. Artinya berlimpah air. Maka kalau kita sebut banjir itu bahasa Arabnya faidan. Faidan itu banjir. Kenapa airnya meluap berlebihan? Nah, saha mudhari'nya yasihu, masdarnya sayhan atau siyahatan. Kan kalau siyahatan baru ya. Kalau sayhan kan berdasarkan pola, Bapak Ibu udah bisa.
Apa arti saha yasihu? Bepergian, melancong. Tapi ada mana lain itu puasa. Gimana tafsir ini yang puasa? Seperti kalau Bapak Ibu lihat di dalam surat At-Tahrim, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin. Tuh ada sifat istri Nabi itu saihat. Itu saihat. Nah, kalau saihat itu terjemahkan bepergian, berarti istri Nabi itu suka ini dong, pelesiran dong. Suka bepergian, suka melancong. Tapi ternyata makna tafsirnya saihat itu ternyata orang yang gemar berpuasa. Sisi Nabi itu gemar berpuasa, itu saihat. Nah, dari kata sahayasihu itu konon katanya Al-Masih Ibnu Maryam itu terambil dari kata-kata saha ini. Selain dari kata-kata masaha yang artinya mengusap. Kenapa? Kalau diambil dari kata masaha yang mengusap, artinya Al-Masih orang yang gemar mengusap. Ketemu orang-orang miskin, maka Nabi Isa itu sebagai bukti sayangnya itu mengusap muka, kepala orangnya. Bukan muka ya, kepala orang yang ditemui itu. Mengusap kepala orang yang susah. Tapi kalau diambil dari kata-kata Al-Masih, dari kata-kata saha, itu konon katanya Nabi Isa itu yang gemar sekali melakukan perjalanan. Jadi mencari tempat-tempat pelosok-pelosok, orang yang susah, orang yang papa, orang miskin. Untuk dia apa? Untuk didatangin dan diberi kabar gembira. Itu saha. Masdarnya saihat atau siyahatan. Nomor 9, lana yalinu lainan atau linan. Sama artinya lembut atau halus. Makanya madlin artinya mad yang halus. Baik, yang 10, soda yasidu soidan, siadatan. Soidan berburu. Siada artinya juga berburu sama. Ya. Tuh, soidan berdasarkan pola. Kalau siada dan ikut pola tuh. Nah, contoh nomor 2, bagian kedua ini dari nomor 1 sampai nomor 10 itu masuk kategori yang fa'ala yaf'ilu, Bapak Ibu. Mala yamilu, hala yahilu, dana yadinu. Begitu ya. Jadi tampak di sini bahwa alif yang huruf kedua ini yang di tengah ini, alif ini ternyata berubah semuanya menjadi waw. Mohon maaf. Semua berubah menjadi ya. Oleh karena dia berubah jadi ya, maka namanya ajwaf ya'i. Itu dia tuh. Ajwaf ya'i. Nah, sampai di situ dulu sebelum kita lanjut ke bagian ketiga. Silakan kalau ada Bapak yang tanyakan. Pak Ustadz, ini Silakan. misalnya nomor 10 di masdar ya. Itu kan Iya. soidan atau siadatan. Iya. Ini sebenarnya kan kita yang kayak gini kan pentingnya kalau baca Quran. Kalau baca Qurannya kan kita udah tahu. Nah, pertanyaan saya adalah
ada nggak sih misalnya kalau soidan tuh pasti didahului oleh apa, kalau siadatan tuh pasti sebelumnya ada apa? Itu ada nggak kepastiannya kayak gitu? Ya sekedar kajian aja ini. Iya, enggak sih, tidak ada harus apa-apanya gitu. Oh gitu. Jadi ada yang memahami soidan itu buruan, berburu ya, buruan atau berburu. Kalau siadatan ini profesi menjadi satu pekerjaan, berburu tapi menjadi satu profesi, itu siadah. Jadi kalau siadat isim fa'ilnya gitu? Bukan, dia apa namanya berburu tapi berburu yang apa ya, yang didasari karena profesi. Kalau soidan itu berburu aja. Itu kalau mau dibedakan. Tapi dua-duanya tetap sama, namanya berburu. Di Al-Quran ada yang soidan. Ya, hurima alaikum soidul bahri madumtum huruma. Itu dalam Al-Quran tuh. Ya. Kalian diharamkan atas kalian berburu binatang daratan waktu kalian sedang berikhram. Kalau di Al-Kahfi kalau nggak dengar soidan zuruza tadi. Kenapa? Al-Kahfi ya. Di Al-Kahfi, surah Al-Kahfi dengar soidan zuruza gitu ya. Ada kalimat yang macam itu ya. Oh gitu Soidan. ya, bisa jadi mungkin ada ya kalimatnya begitu. Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa diulang? Pak, yang nomor 7 Pak Ustadz. Silakan. Ada tanya apa? Jadi berarti kalau yang masdarnya ini 2, itu berarti kita harus menguasai terjemahannya ya. Berarti tergantung dari konteks artinya ya. Baru kita bisa menerjemahkan bahwa ini artinya ini. Arti kalimat yang sebelum atau sesudahnya harus dimaknai artinya begitu ya Pak Ustadz? Ya, secara umum sama sih artinya. Mungkin cuma ada kekhasan aja kira begitu. Iya. Umum sama. Harus menguasai maknanya semua ya Pak Ustadz ya. Iya, memang ini apa ada yang simai. Kalau soalnya kan ini kiasi ya, pola ya. Iya. Enggak maksud Kalau saya memakai ya. Kalau ini kan kita tahu bahwa ini pola, mengikuti pola, berarti kiasi. Kalau yang tidak mengikuti pola berarti simai. Enggak maksud saya tadi yang sekaitan dengan pertanyaannya Pak Dr. Novian bahwa kan harus ada kriteria untuk mengenalnya, tapi kalau tadi kan enggak ada, harus berdasarkan pendengaran dan membaca. Berarti kita harus menguasai, misalkan ada satu kalimat, kenapa nih dia pakai ini? Berarti maknanya harus kita tahu nih makna kalimat sebelumnya, mendahului dan sesudahnya, sehingga terjemahannya secara konteks, secara keseluruhan. Oh begini, gitu ya Pak Ustadz, nggak bisa di. Betul begitu, iya begitu. Jadi ilmu tasrif ini menjadi salah satu ilmu alat aja. Jadi ketika kita bicara tafsir nanti akan saling berkait ya, berkait. Oh ternyata itu tafsir, dalam tafsir begitu. Jadi memang apa namanya saling menguatkan, saling menambah, saling menyempurnakan. Oh, kenapa begini? Oh, ternyata tasrifnya. Oh, berarti dalam tasrif masdarnya masdar qiyasi atau masdarnya masdar simai. Begitu. Itu ya. Ya, jadi saling mendukung, saling menguatkan. Bagian yang ketiga, nama yanamu nauman. Ini pola-polanya. Nah ini Bapak Ibu. Ini sekarang ada pertanyaan begini. Pola 1 tadi alifnya jadi wawu. Pola kedua tadi alifnya jadi ya. Bagaimana pola ketiga? Ternyata alifnya tetap jadi alif pada mudhari'nya itu. Zala yazalu, kada yakadu, sya'a yasha'u, khofa yakhofu, nala yanalu. Nah, coba dicek dulu Bapak Ibu, di cross check dulu nih.
mudhari masdarnya sudah pas belum? Dengan yang Ibu tulis tadi ya, coba dicek dulu. Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya kan. Apa? Silakan. Menanya Ustaz, berarti kada ya kadu nggak ada masternya Ustaz ya? Nggak ada kata kaidan, nggak ada ya? Betul. Betul. Kenapa Ustaz? Iya nggak ada aja dari sononya nggak ada. Nggak ada. Ya Ustaz mesti. Iya. Baik. Zala yazalu zawal. Artinya lenyap atau hilang. Ya, lenyap atau hilang. Kada ya kadu, sampai mudhari'nya saja, masdarnya nggak ada. Coba Bapak Ibu ingat pada fiil kana ya, teman-temannya kana. Kana itu tidak semua ada masdarnya tuh. Ya. Bahkan nggak semua ada mudhari'nya tuh. Laisa misalkan. Laisa kan nggak ada mudhari'nya. Dia fi'il madhi saja tuh laisa. Laisa nggak ada, yalisu nggak ada. Jadi ada fi'il-fi'il yang memang tidak ada mudhari'nya, tidak ada masdarnya. Ya. Apalagi tuh misalnya kan kana soro laisa asbaha adha bata dholla. Dholla misalkan nggak ada masdarnya itu. Gitu. Jadi dari tandanya seperti itu, tapi jumlahnya kan sedikit. Gitu ya. Baik. Jadi kada ya kadu. Nah, kada yang ya kadu ini artinya adalah hampir. Hampir. Kalau tadi yang di atas kada ya kidu itu artinya membuat tipu daya. Beda ya, tipu daya. Sya'a yasha'u masdarnya yang dipakai bukan syai'an, masyiatun. Tadi Bapak Ibu nyebutnya syai'an kan gitu ya. Jadi kalau syai'an apa artinya syai'an? Sesuatu ya. Tapi kalau sya'a artinya berkeinginan atau berkehendak. Kalau syau'an sendiri itu artinya apa Ustadz? Syau'an. Ada syau'an? Saya nanya. Kalau mengikuti pola kan sya'a ya sya'u syau'an. Iya. Tapi itu kan katanya salah. Syai'an, nggak ada syau'an, syai'an. Syai'an artinya sesuatu.
Tapi bukan yang itu yang dipakai untuk masdarnya sya'a. Ternyata masdarnya sya'a adalah masyiatun. Kasih Ustaz. Iya. Khofa ya khofu khaufan. Atau khifatan. Takut artinya. Takut tuh. Nala yanalu nailan. Artinya menerima. Nah, penjelasannya Bapak Ibu. Untuk contoh-contoh pada bentuk ketiga ini, fi'il ajwa belum bisa ditentukan dilihat dari fi'il mudhari'nya. Maka perlu melihat masdarnya. Apabila masdarnya berubah menjadi wawu, maka disebut ajwaf wawi. Tapi bila masdarnya berubah menjadi ya, maka namanya masdar ya'i. Gitu Bapak Ibu. Nah, kata qala misalkan, ya qala. Ini ada contoh kata mirip tapi maknanya beda. Qala rajulu kalimatan. Kata qala sama-sama qolanya, tapi maknanya beda Bapak Ibu. Perhatikan di sini. Alhamdulillah. Hala tadi seperti di atas, hala ada yang yahulu, ada yang yahilu. Kalau yahulu artinya berubah atau pergi, kalau yahilu artinya membatasi. Padahal fil madinya sama, hala. Harus dilihat di dalam konteks kalimatnya. Seperti contoh berikutnya, qala. Bapak Ibu lihat nih, qala ar-rajulu na'iman. Sama qala ar-rajulu kalimatan. Harus lihat di kamus, harus lihat itunya kan? Harus dilihat di apa kalimatnya ini. Sebab kalau qala yaqulu na'iman, arti qala di situ bukan berkata Bapak Ibu. Arti qala di situ artinya adalah tidur di siang hari. Na'iman dengan nyaman, enak. Kalau sedangkan di bawah qala rajulu kalimatan, laki-laki itu berkata suatu kalimat. Tuh, jadi sama-sama qolanya beda maknanya. Kalau qala yang di atas itu qala yaqulu, kalau qala yang di bawah qala yaqilu, itu bedanya. Ulangi lagi ya. Qala yang di atas ini mudhari'nya yaqulu. Qala nih. Sedangkan qala yang di bawah itu qala yaqilu. Tuh. Kalau fil madinya sama qala aja, nggak ada perbedaan. Inilah kita mengetahui ya
tasrif. Ternyata tasrif itu beda bunyinya, beda mudhari'nya, bisa beda artinya. Itulah perlu mengetahui apakah dia ajwaf wawi ataukah ajwaf ya'i. Maka untuk lebih tadi sudah diulang-ulang, perlu memahaminya adalah perlu lihat di dalam kalimat yang lengkap. Oh, kalau rajulun na'iman, na'iman kan artinya nikman, nyaman, enak. Mungkin nggak pas kalau orang itu berkata enak, kayaknya kurang pas kan gitu ya. Oh, dia tidur di siang hari, apalagi ditambah lagi, kan gitu ya. Pules. Oh iya, oh ini salah nih, kebalik nih Bapak Ibu, mohon maaf. Iya makanya kebalik. Kan Ibu tinggal ngasih tahu, gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kalimatnya qala rajulu fin nahari na'iman, apalagi gitu. Oh, tidur di siang hari. Oh, benar udah kata ke siang harinya lagi. Qala yaqulu rajulu kalimatan, yaqulu rajul kalimatan. Nah, ini maksudnya ini kita tahu mudhari'nya saja. Oh, mudhari'nya ternyata yaqul. Kalimatnya begitu ya Bapak Ibu. Ustaz tanya Ustaz. Silakan. Kalau qala rajulu na'iman, na'imannya jadi hal. Terus kalau rajulu kalimatan, kalimatannya apa Ustaz? Saya nanya Ibu, dia apa dia? Maf'ul apa hal juga? Maf'ul lah. Oh, maf'ul ya. Apa hal kan bukan apa, hal kan harus kata sifat. Ya kan? Sedangkan kalimatan itu adalah benda isim biasa. Jadi namanya maf'ul, maqulul qauli, ya. Maqul bih juga, maqul bih juga. Maqulul qauli. Iya, maqulul qauli nyebutnya begitu. Silakan yang lain Bapak Ibu, ini dari 3 contoh ini di atas ada fi'il yang ajwaf wawi, ada fi'il ajwaf ya'i, dan ada fi'il yang kemungkinannya ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Mana yang fi'il yang kemungkinan ajwaf wawi dan ajwaf ya'i, yang mudhari'nya masih tetap bentuknya alif wujudnya. Maka harus dicek masdarnya. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu mudhari'nya sudah wawu, ya berarti dia ajwaf wawi. Kalau ketemunya mudhari'nya ya, berarti ajwaf ya'i. Tapi kalau mudhari'nya alif juga, kan belum kelihatan tuh ajwaf wawi atau ya'i. Maka perlu melihat masdarnya. Tuh. Begitu. Oke. Kemarin waktu latihan kemarin terungkap juga kali mungkin pertanyaannya, kok ini bisa sama ya, ada kata-kata yang sama, hala kok bisa ada 2 kali, gitu. Kada kok 2 kali, mungkin begitu kali ya. Baik, setelah melihat cross check jawabannya Bapak Ibu, kira-kira gimana tuh? Ada yang tapi mayoritas benar ya tadi, ada beberapa kata aja yang perlu ada tambahan masdar qiyas, masdar simainya ya. Kalau masdar qiyasinya sih rata-rata udah betul ya. Baik, silakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Ustaz, kalau yang kola yakilu itu di Al-Qur'an lebih banyak yang kola yakulu Ustaz ya? Di Al-Qur'an yang bacanya. Enggak ada yang kola yakilu di Al-Qur'an. Enggak ada ya? Enggak ada. Yakulu saja. Enggak, maksudnya yakilu enggak ada ya Ustaz ya? Enggak ada di Al-Qur'an. Iya Ustaz. Itu enggak ada. Kebetulan kata itu di Al-Qur'an yang artinya tidur siang enggak ada gitu. Oh iya. Siap. Ya, adanya yang berkata, berfirman atau bersabda. Oke, yakulu. Gitu Pak Selamat. Ya, silakan. Ustaz,
Tadi saya nih ya, di yang terakhir ini yang alif, itu kan yang terakhir nala ya nalu. Nah, sebelum ada Pak Ustadz, saya ngikutin polanya, saya bilang kan naulan. Tapi ternyata salah, nailan. Nah, Iya. untuk kata-kata yang selain yang 5 ini kan contoh nih. Iya. Tapi kan mungkin ada selain yang 5 ini. Nah, Iya. menentukan dia wau atau ya-nya itu ada polanya atau emang harus dihafal aja? Ada rumusnya. Nah, Rumusnya adalah- apa? Rumusnya adalah buka kamus. Oh. Oke, oke deh. Kalau itu udah selesai. Iya, kalau itu udah selesai semua. Maka memang pentingnya ngomong-ngomong udah di itu belum? Udah di apa namanya di download bukan itu belum itu? Yang kemarin itu Bapak Ibu, yang kamus al-ma'ani itu. Sudah. Sudah ya. Nah, gitu. Kalau sudah alhamdulillah berarti ya, itu ya. Baik. Silakan. Mau nanya Ustadz, yang itu nomor 1 kan itu saulun. Jadi agen pulsa. Iya, silakan. Ya. Baik. Yang polanya kan an, Ustadz. Apa, Pak? Silakan. Ya loh. Saya belum dapat pertanyaannya, maksudnya apa nih? Enggak, Ustadz Gunawan, Ustadz. Iya, maksudnya pertanyaannya Yang apa, nomor Pak 1 Gunawan? itu kan polanya kan harusnya an, itu bisa saulun juga, Ustadz. Oh, yang mana sebentar ya? Apa salah? Oh, sama aja, iya. Sama aja, Pak. Kalau masdar itu bisa an, bisa un, Pak. Oh ya. Kalau masdar, Bapak Ibu, boleh an, boleh un. An, ya. Bedanya gini nih. Terang. Kalau Bapak Ibu nyebut jawalan dikasih apa? Kasih alif. Kasih Tapi alif. kalau Bapak Ibu punya jawalun gitu, maka pakai begini saja tuh gitu ya. Nih, khaufan. Bapak Ibu kenapa kasih alif? Karena fathatain. Kan gitu ya. Kalau Bapak Ibu tulisnya khaufun begitu boleh nggak pakai alif? Enggak, maka buang alif. Betul. Maknanya sama tuh khaufan sama khaufun. Takut. Sama gitu ya. Sama misalkan di akhir nih. Bapak Ibu nailan, kasih apa kalau nailan? Alif. Ya, alif. Sekarang kalau begini betul nggak? Salah. Kalau begini bacanya gimana? Nailun. Nah, gitu. Jadi artinya sama ya Pak ya. Artinya Bapak Ibu sama tuh antara nailan sama nailun sama. Kebetulan tasrifnya kita tadi pakai fathaten semua ya. Tadi zawalun tadi kasih kita ganti nih sesuai biar semua sama. Begitu zawalan. Begitu Pak, silakan ada yang lain boleh. Tadi mungkin saya salah ngetik mungkin ya, harusnya an jadinya un. Boleh tuh diingatkan supaya sama semuanya. Sama ya. Ustadz. Silakan. Ustadz. Iya. Ini soal tanda baca. Oh iya, kalau silakan. misalnya ditajwidkan, kalau dia kebetulan madi itu beda banget kan antara ta dengan tu. Tapi kalau barusan di masdar sama aja ya antara tan dengan tun artinya. Iya, benar. Kalau di madi kan beda banget. Dalam Beda banget. tasrif. Jadi gini nih. Di bahasa Arab kalau dia isim ya Bapak Ibu. Bahasa Arab kalau dia isim, misalkan rasulan sama rasulun. Kalau yang Bapak Ibu tanya apakah artinya sama? Sama tuh Bapak Ibu. Sama, isim sama, oke. Ya. Tuh. Yang beda apanya? Yang beda kedudukannya. Apa maksudnya kedudukan? Kalau Bapak Ibu nyebut rasulun, berarti boleh jadi dia fa'il. Kalau rasulan. Kalau rasulan dia maf'ul. Maf'ul. Tapi artinya sama saja seorang rasul. Ustadz. Ya, silakan, Bu.
Kalau tadi diterangkan di dalam bahasa Arab antara Rasulun dan Rasulan kan sudah artinya sama, kemudian kedudukannya bisa dibedakan, yang satu maf'ul bih, maf'ulun, yang satu fa'il. Tapi kalau dalam ilmu tajuk, kenapa ya kalau di Rasulan itu, lalu kalau kita wakaf menjadi matiwat Rasula, sementara Rasulun kalau kita wakaf jadi Rasul, itu apa ya? Maksudnya kaitannya, karena kan arti sama, cuman kedudukan mungkin beda. Apa itu juga kalau kita terjemahkan, misalnya baca Al-Quran, kita harus pakai mana yang ini, bahasa Arab? Bapak Ibu, cara membaca Al-Quran itu, untuk memahami Al-Quran itu ada memahami kata, memahami kalimat, memahami cara baca. Kalau cara baca, ilmunya tajwid namanya, ngikutin aja bagaimana petunjuk tajwid. Kata petunjuk tajwid, kalau fathatain cara bacanya, cara baca ya Bapak Ibu, cara bacanya apa? Cara bacanya dibaca panjang, 2 ketuk, namanya mad iwad. Itu cara baca. Kalau cara baca itu berbeda dengan bagaimana arti hal yang lain. Jadi nggak bisa disamakan, misalnya Rasulun kan artinya sama, arti sama, beda kedudukannya, kan gitu ya. Jadi kalau cara baca nahwu shorof, ilmu bahasa Arab tidak masuk ke wilayah itu. Kalau bahasa Arab hanya mengatakan ini artinya apa, posisinya seperti apa. Nanti kalau cara baca, itu cara bacanya ada di ilmu namanya ilmu tajwid. Ustaz, biar paham antara mengawinkan kata tajwid sama bahasa Arab. Saling menyempurnakan, saling melengkapi, tapi porsinya beda-beda. Ya, gitu ya. Makasih Pak Ustaz. Baik, makasih. Nah, idealnya Bapak Ibu, idealnya. Ini kan bicara idealnya. Orang yang ngaji Al-Quran itu ketika dia memiliki basic bahasa Arab yang baik, insya Allah dia akan tahu wakofnya di mana, ibtidaknya di mana. Meskipun tanpa ada tanda baca, Bapak Ibu, tanda baca kan ya, yang ada qaf lam alif, kan gitu ya. Ada lam alif, itu insya Allah Bapak Ibu kalau memahami bahasa Arab kaidahnya itu tidak ada tanda wakaf, bisa wakaf dan bisa ibtidah insya Allah dengan benar. Begitu. Justru adanya wakaf itu, tanda-tanda wakaf itu berdasarkan apa? Berdasarkan makna. Makna. Iya. Jadi artinya apa nih? Saling melengkapi, saling membutuhkan. Tapi indahnya, alangkah bagusnya saya apresiasi nih Bapak Ibu nih, ilmu tajwidnya udah selesai, tartil 2, ya kan itu ya, luar biasa. Sekarang ilmu bahasa Arabnya ditambah supaya apa? Supaya kalau baca Quran ngerti bagaimana cara bacanya, lalu paham bagaimana wakaf dan ibtidaknya. Oh, lengkap sudah lah. Oh iya Pak Ustaz. Pak Ustaz. Ya, silakan. Pak Ustaz. Silahkan. Pak Ustaz, selamat ya jadi dosen terbaik LBIQ. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya betul. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya baru tahu nih. Wah, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua dong. Saya berterima kasih. Wah, saya nggak tahu-tahu tiba-tiba seperti dinobatkan. Wah, saya dapat bocoran nih buat Pak Ustadz. Selamat. Iya, makasih. Ada pialanya dong Ustadz. Iya. Makan dong. Kapan kejalan ini? Kapan kejalan ini? Boleh. Kapan nih ke sini nih? Ayo Pak Novia, kapan ke rumah nih? Saya sediakan makan-makan nih. Iya. Oh, Ibu ada yang tahu kok. Subhanallah, itu lebaran. Kan kemarin dikasih tahu. Oh iya. Pak Ustadz. Ada sertifikatnya ya Pak? Pak. Gimana? Bisa di-share lagi tentang itunya Pak, apa namanya, yang linknya terjemah kamus Pak. Oh iya. Waktu itu ada yang tidak masuk ya. Oh gitu ya. Gini Bun, ini saya share ya. Nah. Wow.
lagi banyak ini ya, lagi banyak apa nih? Banyak angin ini. Sebentar. Iya, angin tuh memang. Iya, lagi begini emang. Semalam di tempat kami hujan besar sekali, Bapak Ibu. Iya, betul. Di tempat saya jam 12 Tadi malam. pagi mendung banget. Iya, ya sama ya, Bun ya. Masya Iya. Allah. Bapak Ibu kalau nanti ngecek di barangkali ada yang berminat, ini free ya di itu di apa namanya itu di gadget kita ya, di gadget kita di HP Bapak Ibu. Tulis saja Bapak Ibu ini Al-Ma'ani. Begini Bapak Ibu atau bahasa Arabnya begini. Al-Ma'ani. Iya. Ini untuk kamus apa namanya? Kalau Bapak Ibu pengen mendownload kamus di HP Bapak Ibu ya. Tuh, Al-Ma'ani. Warnanya biru tapi di situ ada pilihan ya. Ada pilihan Arabic English begitu. Kalau bisa Bapak Ibu yang tulis ini aja. Arab. Kamus Al-Ma'ani Arab Indonesia. Nah, gitu ya. Al-Ma'ani Kamus Arab Indonesia. Nah, itu nanti insya Allah itu kalau Bapak Ibu apa namanya download ini itu luar biasa. Tuh, katanya download banyak. Jadi bisa ada kamus berjalan yang Bapak Ibu bisa kapan waktu bisa cek di situ. Ada yang lain nggak Pak Ustadz? Soalnya di HP saya nggak bisa, nggak Oh ada. gitu. Karena saya pakai gitu. iPhone, terus nggak keluar nih Al-Ma'aninya. Nggak keluar. Ada nanti bisa banyak sih Bun. Cuma saya ya? apa namanya mungkin kamus yang penting tulisannya Arab Indonesia Arab ya? Indonesia. Oke. Arab Indonesia ya. Iya, Arab Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang Arab Indonesia jangan yang Indonesia Arab ya Bapak Ibu. Jangan kebalik. Arab Indonesia. Arab Indonesia. Iya. Kalau azan, Arab Ustaz. Indonesia Arab dua-duanya ada bagus. Tapi kalau yang minimal Arab Indonesia. Sebab kalau Bapak Ibu nulisnya Indonesia Arab takutnya dia hanya menyediakan apa bahasa Arabnya. Padahal yang ingin kita cari kan apa terjemah bahasa Indonesianya. Iya. Itu sih. Silakan. Sebenarnya kamus apa saja banyak Bu di situ. Kalau kita di iPhone di mana tuh sajian yang bisa di-download itu banyak. Ada Al-Ma'ani, ada Yufid, ada macam-macam gitu ya. Silakan saja menurut kenyamanan masing-masing. Gitu, Bapak Ibu. Azan. Ya Iya. udah azan Ustaz. Oh, udah azan. Subhanallah Udah nggak dari terasa tadi. ya. Makasih Bapak Ibu luar biasa ini. Ustaz Kangen ketinggalan habis ke nih. masjid. Iya, nanti kita insya Allah kapan waktu akan ada itu tatap muka lagi ya. Cuma kapan waktunya nggak jelas. Karena ternyata Senin besok jadwal tatap muka dengan kelas ini ternyata libur ya besok Senin ya. Iya. Tanggal merah Ustaz. Iya LBK nggak ada ini LBK tetap masuk gitu ya. Tapi nggak mungkin belum tahu LBK. Enggak lah libur. Lupa kayaknya baik. Dia Lupa kayaknya. pakai sistem nggak lihat kalender. Iya nggak lihat kalender. Jadi nanti untuk kapan PTM nanti akan diinformasikan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas bermanfaat bagi kita sebagai catatan Amin. baik. Nah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasiran Ustaz.